Sans yang merubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Sans. PDS yang telah dikeluarkan, Lutfi mencoba untuk menggendong Sun Sujin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Lutfi masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ, bahkan trigger dari Purify-nya Sans juga nggak butuh sisi besar. Tadi ditetes Spirit Ice Strike aja, itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Keyboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody, terkena efek terrifying, gak kemana-mana dia. 3 item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat di sana para pasukan dari tim Onyx bakal coba di-zoning out. Dengan Lutfi tidak ada badan. Dua tim fight yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret ini di arah complete. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi dua the Dragon, kita lihat baru satu kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Menyelamatkan. Keyboy-nya hilang. Iya ya, secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinsnya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari itemization juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Sans menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas dari Sonata melihat Whale Dragon sedikit terlambat. PDS yang tetap bisa keluar tapi nampaknya Keyboy yang harus tenggelam dengan Sky bisa dimiliki. Dan Alex to find the blow. Tyrant berhasil mengacak-acak perpasukan dari Timoni dan Sapero. This is Captain Sapero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Sun Sujin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Jadi ya, belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Dairen masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat ini bakal bahaya banget buat Onyx. Karena lihat, area of effect dari Electric Flow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu, Sans, Purify buat sosok dari Idok atau Dairen? Tapi ada fun fact-nya, Ul, Benar. silakan. Kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di MPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production team dan tim konten MPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren. Karena W Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Betul. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana Onyx mau coba untuk maksa kontes kah? Tapi masalahnya mereka ke-distract dengan adanya Dairen yang menjalankan lane jauh. Oke, Lutfi akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, buying time, delaying, dilakukan Sun Sujin. Ternyata Lutfi di depan sana mencoba untuk menunggangi Sun Sujin. Dan itu berhasil menunggangi Sun Sujin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Pixel meledak di depan sana Keyboy. Jadi pilihan utama. Spear of Alpha berinvestif dan Idok. Di the way of Dragon tapi nampaknya implosion tidak terjadi. Tapi masih mau lebih. Rince menjadi pilihan utama membuat para pasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mendapatkan poin kill utama. Tapi Sun Sujin menutup Keyboy dengan flanking gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya shield Trinity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Keyboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang Oh my god, solo kill! Solo kill from Dairen, Raja yang pernah turun ke MDL dan bahkan bangkit menuju ke MPL untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari 1-2 Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Keyboy target utamanya, duel strike yang terlalu jauh, tidak ada following up damage. Dan malah Keyboy di sana terperangkap dalam perangkap sang raja. Skypicer tambahan membuat lebih tertekan dengan dua tim yang berbeda. Susujin too strong. Dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang. Karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Enggak. Bahaya loh. Kalau kontes bahaya si Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Sans jadi target utama. One last hit untuk dikejar. Item on the floor. Sans still survive. Tidak berhasil digapai. Dan Dairen terkena wave strike yang terlalu terburu-buru. Dairen, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi tim seberangnya. Tapi untuk sekarang memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi hype itu harus benar-benar bisa dikontrol.
Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairon ini dari tadi benar-benar target locknya Sans, dan Sans. Iya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Savero kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Savero udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Sutsujin. Ya. Dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi. Oke, kehabisan strategi atau mereka exhausted. Oh bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat power breaker. Tapi ya Lord memang dibiarkan dulu slow push di top lane sehingga produksi wave super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Sutsujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, base turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Dan K-Boy mencoba untuk melakukan flanking gaming. Tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas. Dan itu cukup sulit untuk K-Boy bisa sneaky di arah backline. Oke, dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze. Di freeze dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke arah Savero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Sutsujin melihat adanya Luffy yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Sutsujin nggak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Sutsujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu base turret. Oke, tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Savero juga. Lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga. Dan bahkan range dan Wind of Nature. Ini dia. Yang Malefic Gun, Malefic Roar. Oh, on the way Malefic Roar ya? Dia pengen pecahin siapapun yang dapet deh. Sutsujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebal-tebal banget kan. Dan Tigrealnya juga udah punya dominan. Dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Sutsujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rope aja tadi yang terselip. Tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming bakal coba dihindari, Pedro Dragon tidak maksimal. K-Boy di depan sana berhasil menendang ke arah Toy. Mencari Wind of Nature, tapi nampaknya K-Boy terkadang kayak bisa menampakkan Kairi. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Alexo pada dua penatik dan Kairi ter-take down. Walaupun pertukaran dengan adanya Dairon membuat para pasukan dari tim Onyx mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa, ini nggak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ nggak boleh kalah team fight, mereka nggak boleh ter-wipe out karena kita tahu bagaimana One ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Savero. Yes, di depan sana. Hidong bakal menjadi pilihan utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Savero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Hidong menjadi pilihan utama. Luffy too strong. Menang damage yang diberikan oleh seorang Toy. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan buying time. Dan Savero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Savero terlalu perkasa itu dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Tapi Rinja is coming dan hilang. Not Sutsujin for this time. Flicker defensif dan Onyx bangkit. Dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan, Rins juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana, tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rins ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada K-Boy yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hands akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rins memiliki ke arah Feather Westside. Target utama mereka menuju ke arah Player Minion dan Lord juga. Tapi lihat Savero tidak boleh tumbang. Kalau Savero tumbang ini menandakan para pasukan tim RRQ mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Lord diselesaikan dengan cepat. Super Minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan anbunya. Dengan anbunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari RRQ. Jadi bakal menjadi PR nantinya Dairon
bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx di Tapi perlahan-lahan. Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan Susujin itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan keadaan. Karena Esrek imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Savero yang bisa terbang. Target utama Petrified. Dan Sun Flower. Dan itu dia. Hidok dengan implosionnya. Berusaha jalan ke arah Lutfi. Tapi Savero masih coba untuk bertahan. Dengan tidak ada Idok di depan sana. Mereka tidak memiliki badan. Savero berhasil men-take down Idok. Itu dia. Karena Savero, dia punya Needle Sin Flower. Walaupun memang cooldown 20 detik, tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Jauh. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ, ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack, gak perlu melulu tentang ada crossbow of tank. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rins belum mendapatkan cover terhadap Sans. Itu dia imitasi yang berasal di copy. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rins gak punya Veteran Strike, Savero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh ter-trigger Veteran Strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalin karena Lord Evil sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan Keyboy, dia bisa menarik siapapun terutama Susujin. Ini bakal bisa dipegangin antara Keyboy ataupun Lutfi, tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya. Kalau dapetin Susujin, kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality, memang dia punya Wither Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairen bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-cage dulu, ditarik ulur dulu, sembari mencari informasi dari kedua belah tim. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata. Delay yang dilakukan Kairi bakal membuat para pasukan dari tim Onyx memiliki vision yang lebih jelas. Savero berada di garis depan sana pada SC, tapi Idok mencoba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong. Dengan pasukan para pasukan Onyx memilih mundur ke arah belakang. Dan bahkan pada SC imitasi tidak terlalu berarti. Winter Crown berhasil membuat Susujin selamat. Tapi Idok dengan implosion yang membuat Lutfi ter-breakdown. Pertukaran kali ini masih ada immortality. Tidak bisa berbuat banyak. Rins flicker pun defensif. Tapi this is Captain Savero speaking. Ready to take hold. Berhasil mendapatkan, tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill, looking for Maniac. Tepakan, ini dia. Savero, the rookie monster from Onyx, menolak pulang